Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sekaligus akan membahas mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oleh karena itu, simak videonya sebagai berikut. Kita awali dengan memaknai apa yang dinamakan hak dan asasi terlebih dahulu. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sedangkan asasi adalah bersifat dasar atau pokok. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Yang kita ketahui sekarang, ada 3 hal yang melekat dalam diri manusia, yaitu kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. 3 hal tersebut merupakan suatu hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Sesuatu yang mendasar tersebut dalam pengertian lain disebut hak asasi. Menurut salah satu ahli, yaitu Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan bawaannya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati yang melekat pada diri dan tidak bisa dipisahkan dalam diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatannya martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan. Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh, hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik atau political right, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh, hak asasi politik ini sebagai berikut. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan atau petisi. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality right, yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasi hukum sebagai berikut. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh, hak-hak asasi ekonomi sebagai berikut. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa atau utang piutang, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, dan hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, hak asasi peradilan atau procedural right, yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh, hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum,
Dan yang keenam, hak asasi sosial budaya atau social culture right. Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh, hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut. Hak menentukan atau memilih dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Sebelum dibahas lebih mendalam mengenai hak asasi manusia, terlebih dahulu kita membahas dan mengetahui sejarah perkembangan hak asasi manusia, di mana setiap manusia menginginkan hak-hak tersebut ditegakkan. Kemudian, pengakuan serta perjuangan hak asasi manusia ditandai dengan berbagai macam dokumen-dokumen. Di antaranya, yang pertama yaitu Piagam Madinah pada tahun 622, disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan atau penyembah berhala, sehingga membuat mereka menjadi satu umat. Lalu ada yang namanya Piagam Magna Carta pada tahun 1215, yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John Inggris kepada para bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Intinya, berupa pembatasan kekuasaan Raja John agar tidak berbuat sewenang-wenang. Lalu ada yang namanya Bill of Rights pada tahun 1689. Lahirnya Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan di Inggris pada tahun 1689. Saat itu mulai timbul pandangan yang intinya bahwa manusia sama di mata hukum. Pandangan tersebut memperkuat timbulnya negara hukum dan negara demokrasi, serta melahirkan asas bersamaan hak kebebasan untuk mewujudkannya. Lalu ada yang namanya Declaration of Independence pada tahun 1776. Piagam ini merupakan piagam hak-hak asasi manusia yang mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya bahwa setiap bangsa diciptakan sama sederajat oleh Tuhan. Lalu disusul dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Perancis pada tahun 1789, yakni suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dari rezim sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau The Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Merupakan piagam yang memuat 30 pasal tentang hak asasi manusia yang diproklamasikan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika dilihat dari perspektif sejarah, hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang paling pokok dan paling dihargai serta dihormati oleh seluruh umat manusia. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, di antaranya sebagai berikut. 1. Hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik ataupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Setelah kita membahas secara mendalam mengenai hak asasi manusia, maka pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kewajiban asasi manusia. Tapi sebelumnya, kita maknai dulu secara sederhana apa yang dinamakan kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh dirinya sendiri.
Demikianlah penjelasan sekaligus pembahasan mengenai materi hak asasi sekaligus kewajiban asasi manusia. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.